tengah luasnya lautan, ketika angin berhembus pelan dan ombak tak pernah benar-benar berhenti, ada satu sosok yang bekerja dalam senyap. Seseorang yang jarang terlihat, namun menjadi sumber tenaga bagi seluruh awak kapal. Namanya Ijul, pemuda sederhana dari desa Sawojajar, Kabupaten Brebes. 4 tahun menjadi nelayan, dan kini memegang peran penting sebagai koki di kapal JTB, Jaring Tarik Berkantong. Nama saya Ijul, saya dari Sawojajar Brebes. Saya sudah 4 tahun menjadi nelayan, dan 1 tahun terakhir ini saya menjadi koki untuk membantu perjalanan koki panjang saya. hingga 70 hari di laut dijalaninya dengan keteguhan yang diam. Ia bangun pukul 3 dini hari. Saat gelap masih menyelimuti kapal, ia menyalakan kompor dan memasak air untuk para ABK yang sebentar lagi mulai bekerja. Air ini akan menjadi kopi pertama bagi para ABK. Kebiasaan kecil, tapi menjadi energi bagi semua yang bekerja di atas kapal. Saya bangun jam 3 pagi. Saya langsung ke dapur perahu, biasa disebut prapen. Saya masak air. Terus habis masak air, saya ngambil ikan di pengering. Saya langsung ngambil ikan, sayuran, cabai, dan ikan juga udah dari kemarin siang sudah disisikin. Bagi Ijul, menjadi koki di tengah laut bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, ia harus berhadapan dengan ruang dapur yang sempit, ombak yang membuat kompor bergoyang, hingga panas mesin yang tidak pernah benar-benar padam. Namun semua itu ia jalani tanpa banyak keluhan. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu pekerjaan ini bukan sekadar memasak, tetapi cara untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya di rumah. Baginya, setiap panci yang ia angkat, setiap bumbu yang ia racik, adalah langkah kecil yang membawa harapan bagi orang-orang yang ia sayangi. Rintangan yang dihadapi Ijul pun bukan hanya soal ombak dan cuaca buruk. Kadang tantangan datang dari teman sekapal. Kalau masakan belum matang, sudah diserbu, dan kompor sering mati sendiri, mati-mati terus, kena angin lah. Terus kalau cabai sudah habis, bingung mau masak apa. Kompor bisa mati tiba-tiba, air panas bisa tumpah saat ombak mengguncang, dan dapur sempit sering membuat geraknya terbatas. Dan ketika ia fokus memasak, suara langkah ABK mulai terdengar. Mereka sudah mengantre, meski masakan Ijul belum sepenuhnya matang. Kalau waya ombak susah. Udah prapenya seperti ini. Pernah 1 kali masak air, 1 dandang rubuh dandangnya. Tumpah. Ada saat ketika ia ingin memberikan yang terbaik, namun justru muncul salah paham, teguran, atau perbedaan pendapat yang membuat hati terasa berat. Namun Ijul tetap bertahan. Ia belajar bahwa kehidupan di laut bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi juga tentang memahami karakter satu sama lain. Waktu itu lah bertanya cuminya nggak ada, terus ikan juga kecil-kecil, jadi saya bingung mau masak apa ya hari ini. Saya ngambilnya cendol setengah kaleng lah, baru dimasak. Pas selesai saya anterin, dia bilang, "Sukan macet iwak apa?" Ya gitu. Namun, tugasnya tak berhenti di dapur. Ia ikut menarik tali, menyortir ikan, dan membantu pekerjaan berat lainnya seperti para ABK yang lain.
Selain jadi koki ya ABK seperti biasa, ya ambat, lawanin, setelah itu giling ikan. Meski tubuhnya lelah, rasa itu tidak pernah membuatnya menyerah. Setiap kali ia teringat keluarga di rumah, ibunya, ayahnya, adiknya, semangat itu kembali tumbuh. Dalam benaknya selalu ada wajah mereka yang menunggu kepulangannya. Nah, kalau lagi capek ya kadang keinget ibu, adik, sama keluarga di rumah. Dan di tengah suara mesin kapal yang bising, serta angin laut yang dingin, Ijul menemukan kekuatan untuk melanjutkan hari. Rasa rindunya berubah menjadi tenaga, kesedihannya berubah menjadi keberanian, dan lelahnya perlahan hilang ditelan harapan untuk kembali ke rumah membawa rezeki yang halal. Tentang penghasilan, ia jarang bicara. Yang penting, cukup, dan bisa membantu orang-orang yang disayanginya. Karena bagi Ijul, pekerjaan ini bukan sekadar soal gaji, tapi tentang tanggung jawab dan keberanian untuk terus bertahan. Kalau gaji, ya alhamdulillah lah, bisa buat bantu orang tua, buat mencekin ponakan-ponakan, ya bisa buat ditabungan lah. Di tengah kerasnya laut, Ijul menyimpan satu harapan. Harapan agar para nelayan Indonesia bisa bekerja dengan aman, mendapat rezeki yang layak, dan selalu kembali ke pantai dengan selamat. Ia percaya, setiap ombak membawa doa, dan setiap hari di laut menyimpan pelajaran tentang ketabahan. Harapan saya untuk nelayan Indonesia, semoga mereka selalu diberi kesehatan, cuaca yang bersahabat, dan hasil laut yang melimpah. Saya juga berharap pemerintah semakin memperhatikan kesejahteraan nelayan, dari fasilitas kapal, alat tangkap, sampai harga jual ikan yang lebih adil. Karena tanpa nelayan banyak keluarga di Indonesia yang kehilangan sumber pangan utama. Jadi semoga kedepannya kehidupan nelayan bisa semakin baik, aman, dan sejahtera. Inilah perjalanan Ijul, koki muda yang menjaga dapur kecil di tengah luasnya samudra. Kisah tentang lelah yang disembunyikan, tentang rindu yang dipendam, dan tentang harapan yang tetap menyala meski angin laut terus menguji. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, dukungan kecil dari Anda sangat berarti bagi kami. Tekan tombol subscribe, berikan like, dan tuliskan komentar Anda di bawah. Agar lebih banyak orang mengenal perjuangan para nelayan kita, dan agar cerita seperti ini terus bisa kami bagikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.